Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan yang masih berkisar pada beberapa peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai penyiksaan kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal keislamannya. Namun di perjumpaan kali ini insyaallah kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas tentang dihapuskannya dosa-dosa orang-orang kafir Quraisy meskipun mereka melakukan berbagai penyiksaan selama mereka masih menjadi orang-orang kafir, masih menjadi orang-orang musyrik, namun semua itu akan terhapuskan manakala mereka sudah berislam. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari guru beliau, qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir an Mansur, qala haddatsani Sa'id ibnu Jubair, atau qala haddatsani Al-Hakam an Sa'id ibnu Jubair, qala amarani Abdurrahman ibnu Abza. Hadis ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi antara Abdurrahman ibnu Abza, salah seorang kawan dari Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang juga murid setia dari Abdullah ibnu Abbas. Abdurrahman bin ibnu Abza meminta Sa'id bin Jubair untuk menanyakan kepada guru beliau, yaitu Abdullah ibnu Abbas, tentang makna dari dua ayat, yaitu kata beliau, sal ibnu Abbasin an hataini al ayataini ma amruhuma. Tolong tanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas tentang makna dari dua ayat ini. Ayat yang pertama adalah wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ayat yang kedua wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Ayat yang pertama berisi larangan untuk membunuh sesama muslim, untuk membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Disebutkan maknanya, dan janganlah kalian wahai orang-orang mukmin membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk melakukannya illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua berbunyi wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini potongan ayatnya. Kalau mau kita lanjutkan, fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan diganjar dengan neraka jahanam. Dia akan dibalas dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya, khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi, dan kemudian Allah akan murka kepadanya, mendapatkan murka dari Allah. Wa la'anahu, dan akan Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan siapkan untuknya azab yang amat sangat besar. Ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang berani melakukan tindakan pembunuhan. Maka sebenarnya kalau mau kita lihat dua ayat ini tadi secara makna sudah jelas. Ayat yang pertama tadi
menyebutkan tentang larangan untuk membunuh. Ayat yang kedua menyebutkan tentang ganjaran atau balasan bagi siapa yang berani melanggar larangan tersebut. Tapi kemudian Abdurrahman ibnu Abza meminta kepada Sa'id bin Jubair untuk menanyakan lebih lanjut tentang penafsiran dari kedua ayat ini tadi. Maka kemudian Ibnu Abbas menjawab, fasa'altu Ibna Abbasin faqala lamma unzilatil lati fil furqan. Kemudian aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Jubair. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lamma unzilatil lati fil furqan, ketika diturunkan ayat di surat Al-Furqan, yaitu ayat ke-68 dari surat Al-Furqan, yang berbunyi wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ini penjelasan tentang makna ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang ibadur rahman. Ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha rahman ini adalah mereka-mereka disebutkan di ayat ke-68 ini, mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berdoa kepada Tuhan yang lain bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Artinya mereka tidak menyekutukan Allah, satu. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak membunuh, tidak melakukan pembunuhan kepada sejiwa yang Allah larang untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dua, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak melakukan tindak pembunuhan. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berani melakukan hal tersebut, yalqa asama, dia akan mendapatkan dosa. Nah, kata Abdullah bin Abbas, ketika ayat ini turun, ayat yang dari surat Al-Furqan tadi, bukan ayat yang ditanyakan oleh Abdurrahman bin Abza tadi, bukan. Ini kita bahas dulu ayat yang dari surat Al-Furqan tadi tentang ibadur rahman tadi. Kata Ibnu Abbas, ketika ayat dari surat Al-Furqan ini turun, orang-orang musyrik di Makkah mereka mengatakan, faqad qatalna an-nafsal lati harramallah wa da'awna ma'allahi ilahan akhar wa qad atainal fawahisha. Bagaimana dengan kami? Kami sudah, kata mereka ya, kata orang-orang musyrik Mekah, kami sudah melakukan tindak pembunuhan. Dan mereka pun sudah melakukan kesyirikan. Mereka mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah, yaitu doa. Mereka berdoa kepada selain Allah, artinya mereka melakukan kesyirikan. Dan mereka pun melakukan tindakan-tindakan fahisyah, yaitu perbuatan zina. Itu semua sudah mereka lakukan. Ketiga perbuatan ini sudah mereka lakukan. Lantas pertanyaan orang-orang musyrik pada saat itu bertanya, apakah kalau seandainya mereka masuk ke dalam Islam, apakah dosa-dosa mereka ini akan diampuni? Apakah mereka akan bisa dimasukkan dalam golongan ibadur rahman ini tadi kalau seandainya mereka masuk ke dalam Islam? Kemudian baru dijawab pertanyaan tersebut di ayat yang ke-70 dari surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, dan seterusnya, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan kemudian beriman, kemudian melakukan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang soleh. Orang yang bertaubat, artinya kalau mereka masuk ke dalam Islam, kalau mereka ingin bertaubat, betul-betul bertaubat, meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu, kemudian mereka ganti dengan perbuatan-perbuatan soleh, maka dosa-dosa yang lalu akan terhapuskan. Dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan. Illa man taba fahazihi liulaika, kata Ibnu Abbas, ayat yang ini tadi untuk mereka,
untuk orang-orang musyrik yang kemudian bertaubat kemudian berislam. Wa amal latifin nisa, adapun ayat yang ditanyakan tadi, tidak boleh membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian barang siapa yang membunuh, maka jazanya atau ganjaran balasannya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknat dari Allah, dan Allah menyiapkan balasan berupa siksa yang pedih. Maka ayat ini untuk ar-rajul idza arafal islam wa syara'i'ahu tsumma qatala, untuk orang-orang yang sudah mengetahui Islam, sudah memahami Islam, dan sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia masih berani untuk melakukan tindakan pembunuhan. Fajazauhu jahannam, maka dia akan dibalas dengan ganjaran berupa jahannam. Nah, jadi ayat yang dalam surat Al-Furqan ini menegaskan bahwasannya dosa-dosa mereka akan diampuni. Adapun ayat yang di surat An-Nisa yang menyatakan bahwasannya pembunuh ini, bagi siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka mendapat ganjaran berupa jahanam. Ini untuk orang yang sudah masuk ke dalam Islam dan berani melakukan tindakan pembunuhan. Artinya belum bertaubat, sudah pembunuh, masuk ke dalam Islam, masih membunuh lagi, belum bertaubat, diganjar dengan jahanam. Bukan tidak langsung masuk ke dalam golongan ibadur rahman itu tadi. Maka di sini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwasanya tujuan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan riwayat ini di dalam bab ini adalah wal ghardu minhu al-isyarah ila anna sun'al musyrikina bil muslimin min qatlin wa ta'dzibin wa ghairi dzalika saqata anhum bil Islam. Mengisyaratkan, Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwasannya perbuatan orang-orang musyrik kepada orang-orang muslimin pada saat itu, mulai dari pembunuhan, mulai dari penyiksaan, mulai dari dan seterusnya, mulai dari pemboikotan dan seterusnya, itu semuanya akan jatuh dari mereka. Dosa-dosanya akan jatuh dari mereka dengan masuk ke dalam Islam. Dan ini benar. Tidakkah kita melihat ada banyak kalangan dari para sahabat yang sebelumnya merupakan orang-orang yang benci dengan Rasulullah. Kita sebut saja Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, Umar bin Khattab menjadi manusia yang paling mulia ketiga. Yang pertama Rasulullah, setelah para nabi. Manusia yang paling mulia setelah para nabi, para ulama sepakat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan yang ketiga, kedua. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat Umar bin Khattab, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, Umar bin Khattab. Padahal dahulunya Umar bin Khattab sangat benci dengan keislaman, sangat benci dengan Nabi SAW. Kita lihat lagi ada Amr bin As. Amr bin As juga merupakan salah satu pendukung orang-orang Quraisy di awal-awal keislaman yang ikut menyiksa, ikut memberikan ancaman kepada umat muslim, karena Amr bin As merupakan salah satu yang menjadi utusan untuk mengambil kembali orang-orang muslim saat mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian bagaimana Amr bin As berislam dan kemudian dosa-dosa di masa lalunya terhapuskan. Kemudian kita sebut lagi Khalid ibn Walid. Bagaimana Khalid bin Walid sampai peristiwa perang Uhud, Khalid bin Walid masih berada pada barisan umat musyrik Quraisy pada saat itu. Ada banyak lagi contoh-contohnya para sahabat yang dahulunya, termasuk juga Abu Sufyan ibn Harb, kemudian Hindun, yang pada perang Uhud bagaimana perlakuan mereka berdua kepada umat muslim. Abu Sufyan kemudian bertaubat dan kemudian berislam setelah peristiwa Fathu Makkah, kemudian diikuti oleh istri beliau yaitu Hindun dan diikuti oleh budak beliau yaitu Wahsy, yang pada para peperangan Uhud Wahsy inilah yang berperan dalam pembunuhan Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Mereka semua adalah orang-orang yang bertaubat,
orang-orang yang kemudian memeluk agama Islam dan kemudian dosa-dosa yang terlampaui, dosa-dosa bagaimana mereka dulu kejamnya terhadap Islam, bencinya terhadap Islam, itu semua seolah seperti terlupakan dan terhapuskan dengan Islamnya mereka. Allahu a'lam bissawab. Hadis yang berikutnya, yang terakhir di bab ini, bab tentang siksaan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin di awal-awal keislaman, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, haddatsana Ayyash ibnu Walid qala haddatsana Al-Walid ibnu Muslim qala haddatsani Al-Auza'i qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi qala haddatsani Urwah ibnu Zubair qala Sa'altu Ibn Amr Ibn al-As akhbirni bi ashaddi syai'in sana'ahu al-musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pertanyaan lagi yang ditanyakan oleh Urwah Ibn Zubair, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in juga. Urwah Ibn Zubair bertanya, aku bertanya kepada Ibn Amr Ibn al-As, maksudnya Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Apa pertanyaan beliau? Akhbirni, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku, bi asyaddi syai'in sana'ahu al-musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku apa yang paling kejam, yang paling sadis dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, Abdullah bin Amr bin As menjawab, baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril ka'bati iz aqbala Uqbah ibnu Abi Mu'ayt fa wada'a thawbahu fi 'unuqihi fakhonaqahu khonqan syadidan fa aqbala Abu Bakar hatta akhadha bimankibihi wa dafa'ahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Ayat dari surat Ghafir ayat 28. Ini adalah sebuah kisah yang lagi-lagi dilakukan, sebuah peristiwa kekejaman, bentuk penyiksaan yang lagi-lagi dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas Uqbah bin Abi Mu'ayt, dialah yang melemparkan kotoran di atas punggung Nabi, melemparkan benda najis di atas punggung Nabi SAW saat beliau sedang bersujud di Ka'bah, sedang melakukan ibadah sholat. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Bukan hanya itu saja yang dia lakukan kepada Nabi SAW, ini adalah perlakuan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Uqbah ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat di dalam Ka'bah, fi hijril Ka'bah, iz aqbala Uqbah ibnu Abi Mu'ayt, kemudian dihampiri atau didatangi oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Apa yang dia lakukan? Fawadu'a thawbahu fi 'unuqihi. Uqbah, namanya orang sholat, sedang diam, gak bisa melakukan perlawanan, gak bisa melakukan pertahanan apapun, sedang sholat. Entah itu sedang dalam keadaan berdiri atau ruku atau sujud, yang penting ketika itu Nabi SAW sedang sholat dan sedang tidak bisa melakukan apapun. Uqbah bin Abi Mu'ayt datang, kemudian membuka saubnya, membuka pakaiannya, kemudian dililitkan di leher Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah sedang sholat. Fakhonaqahu, kemudian ditarik, dicekek, khonqon syadidan, dengan cekikan yang betul-betul kuat, betul-betul erat. Kalau mau kita bayangkan, biasanya orang kalau dicekek dengan betul-betul kuat itu biasanya wajahnya sampai memerah dan bahkan beberapa
Di beberapa sisi itu ada urat-uratnya tuh yang bisa sampai keluar itu. Kira-kira begitu keadaannya ketika itu yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi bukan sekedar menghinakan, kalau di hadis yang kemarin dia menghinakan Rasulullah dengan melemparkan benda najis. Kalau yang ini dia menghinakan Rasulullah dengan perbuatan berupa penyiksaan itu tadi. Maka yang membela Rasulullah pada saat itu adalah Abu Bakar. Fa'aqbala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang. Hatta akhadha bimankibihi. Kemudian ditarik pundaknya Uqbah ini tadi. Ditarik oleh Abu Bakar. Kemudian dilepaskan. Wadafa'ahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uqbah ini tadi dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terlepas cekikannya itu tadi. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah kalian hendak membunuh seorang pria yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ini cara Abu Bakar membantah perbuatan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Bagaimana cara Abu Bakar membantah? Abu Bakar mengatakan, apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki, seorang manusia yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Apakah kalian ingin membunuh seorang manusia yang menjadi hambanya Allah? Kita tentu akan timbul pertanyaan, loh, kalau Abu Bakar membantah dengan menyebutkan hamba Allah, dengan menyebutkan nama Allah di hadapan Uqbah bin Abi Mu'aid, berarti orang-orang Quraisy pada saat itu meskipun mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW, tetapi mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu sebagai Rabbul Alamin. Tetapi celakanya mereka tidak mempersembahkan ibadah kepada Allah. Makanya kemudian Abu Bakar memberikan bantahan dengan menyebutkan ini hambanya Allah. Kenapa kalian siksa hambanya Allah? Kenapa kalian hendak membunuh hambanya Allah di tempatnya Allah, di dalam Ka'bah? Jadi orang-orang jahiliyah pada saat itu meskipun mereka sedemikian hebatnya kebencian kepada umat Islam, kepada agama Islam, tetapi mereka sangat menghormati Ka'bah. Mereka sangat menghormati nenek moyang mereka sebagai pendiri Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim, dan mereka sangat menghormati Tuhannya Ka'bah. Mereka sebenarnya takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji di sekitar Ka'bah, seperti berbohong, seperti melakukan kezaliman, tindak kezaliman dan seterusnya. Mereka sebenarnya takut karena biasanya, dan seperti diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasannya perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan di sekitar Ka'bah akan Allah balas langsung pada saat itu juga. Ketika mereka berani melanggar sumpah di Ka'bah, makanya kalau mereka mau bersumpah, mereka akan digiring ke Ka'bah untuk mengucapkan peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi. Mereka akan takut berbohong di pinggir Ka'bah. Apalagi di dalam Ka'bah, mereka akan takut berbohong. Karena ketika mereka berani berbohong di situ, Allah akan balas langsung perbuatan keji mereka pada saat itu juga. Makanya kemudian Abu Bakar mengingatkan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, ini hambanya Allah, sedang beribadah menyembah kepada Allah. Kenapa kalian ingin membunuhnya? Artinya tidakkah kalian takut dengan Tuhannya Ka'bah? Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadis yang terakhir di dalam bab ini, bab-bab tentang penyiksaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat muslimin di awal-awal masa keislaman, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu bab tentang Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Peristiwa apa yang terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq pertama kali memeluk Islam. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.